Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kita hormati bersama Ustaz Hafidin beserta keluarga, orang tuanya semuanya, semoga panjang umur, sehat walafiat, dan diberkahi, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga yang kita hormati para hadirin hadirat yang ada di sini, semoga panjenengan kandang rezekinya tambah lancar, panjang umur, sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Sing penting suki tur sehat, atau suki bukan sehat pada penggoro, suki nganggo ngobati. Terus nggih. Kata wong suki dibeli obat-obatannya sekali berobat ratusan juta. Nggih. Makanya insyaallah panjenengan semuanya rezekinya jembar, sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Di dalam pertemuan ini, kesempatan ini tentunya Bapak-bapak Ibu-ibu, kita melanjutkan di dalam kitab Ta'lim al-Muta'allim karya oleh Al-Imam Burhanuddin Az-Zarnuji ila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Kemarin kita sampai pembahasan masih di dalam fasal-fasal yang ada di dalam kitab ini. Saya lanjutkan, nanti di dalam kitab ini akan ada keterangan-keterangan. Selanjutnya faslun fi ta'zimil ilmi wa ahlihi, di dalam memuliakan ilmu dan orang yang mempunyai ilmu. Kita ini hukumnya harus mengagungkan, menghormati ilmu dan orang yang mempunyai ilmu. Kenapa kok hukumnya wajib menghormati? Ilmu dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mewariskan kepada para ulama. Makanya Nabi Muhammad tidak mewarisi dirham ataupun dinar, akan tetapi Nabi Muhammad mewariskan ilmu. Ilmu yang diwariskan Nabi Muhammad kepada para ulama. Tatkala kita menghormati ulama, berarti kita telah menghormati Nabi Muhammad. Tatkala kita menghormati Nabi Muhammad, otomatis menghormati Allah. Jadi wonten silsilah dudu mani ujug-ujug ustaz niki jelok dihormati niku mboten. Niki memang syariat Islam. Kertas nggih. Kayak semisal contoh putra-putrine jenengan dikengken hormat kali Ustaz Hafidin. Memang tanggene syariat kados ngoten. Niki ajaran Kanjeng Nabi. Kita disuruh menghormati, mentakzimi orang yang telah menyampaikan lisannya Kanjeng. Ibaratnya kan para ustadz niki kan beliau penyambung lisannya Kanjeng. Kita menghormati ustadz berarti otomatis kita telah menghormati ilmu. Kita menghormati ilmu berarti kita telah menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi putra-putrinya jenengan
nek saged nggih kados ngoten. Diajari zaman saniki Bu, terus terang kula nggih kadang miris tenggene ajaran zaman saniki. Kathah putra-putri sing umure tasih cilik-cilik salaman karo ustadz, atau jangankan ustadz wis terlalu dhuwur, salaman karo wong sing umure lebih tua. Salaman kepada orang yang umurnya lebih tua. Itu zaman dahulu kala, tatkala saya masih kecil, zaman mungkin tahun 2000 ke bawah lah, mungkin ibu-ibu ini masya Allah maning, bapak-bapaknya ada apa? Kita kalau seandainya salaman sama umur yang lebih tua gimana? Kalau seandainya nggak nyium, pasti dimarahin. Zaman dahulu seperti itu. Zaman sekarang salaman anak-anak ya, nggak tahu ini faktor karena tidak dididik sama orang tuanya atau memang jauh dengan ajarannya para ustaz. Salaman ngeten tok biasa. Jadi boten nyium mari sing wis tua. Napa malih salaman mari ustaz. Wong zaman saniki mawon kuwangatah Bu. Hati-hati niki ibune kudu ditingali anake atuh nyium temenan dicium napa cuma ditempelaken teng ngene batuk. Lah niku. Jadi di dalam tingkat salaman mawon itu bukan ditempelkan ke batuk, bukan, tapi dicium. Bahkan kalau bisa disedot. Karena kita telah menyedot keberkahan dari orang tua. Apalagi semisal yang dicium disedot niki ustaz, berarti kita telah menyedot keberkahan dari ustaz. Jadi dudu muni cuma ditempelaken teng pipi, nopo batuk, nopo apa rambut, nopo pripun. Jadi ngoten. Ya. Lagi nanti yang ada ini di dalam kitab ini akan menerangkan tentang memuliakan ilmu. Tentunya ilmu apa? Saya tidak membahas tentang ilmu dunia. Yang kita bahas tentunya ilmu syariat. Jenengan mengagungkan, memuliakan ilmu dan orang yang mempunyai ilmu. Siapa orang yang mempunyai ilmu? Para dan para kiai, para alim ulama, itu harus kita agungkan. Karena memang ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga faslun fil jiddi wal mawadhabati wal himmati. Yang nantinya ini akan ada bab yang menerangkan di dalam kesungguhan wal muwadhabati dan keistiqomahan wal himmati dan cita-cita. Jenengan ngaji kesungguhan istiqomah daras napa mboten, pastikan gadah keistiqomahan, gadah niat pengen istiqomah, dan juga gadah niat duweni cita-cita. Ya ini kok sampai segitunya para ulama, sampai cita-cita pun nanti akan diterangkan. Karena banyak zaman sekarang ini sing wong tuane piyambak mendidik anaknya keliru. Cita-citane ben dadi kiai keliru niku. Cita-citane ben dadi ustaz niku keliru. Sing sae niku cita-citane golek keridhone Gusti Allah. Golek pangapurane Gusti Allah. Intine golek ridho, kasih sayang Gusti Allah. Jadi itu muni cita-citane dadi ustaz, dadi kiai, boten, dadi alim ulama, boten. Karena alim ulama saja belum tentu itu bisa diridhoi oleh Allah. Banyak ulama su juga wonten. Berarti menandakan tidak mendapatkan ridho dari Allah. Faslun fil bidayati sabqi wa qadrihi wa tartibihi. Dan juga akan ada bab menerangkan
memulainya pelajaran, mulai kapan jenengan nanti ngawiti pelajarannya, mulai ngajine kados pundi, wa qadrihi dan ukurannya ini yang harus kita pelajari itu kitab apa dulu ya, wa tartibihi dan ada susunannya. Jenengan gada putra tiba-tiba dijejeri kitab tafsir ya antep laras nama badan. Jadi di dalam menuntut ilmu agama itu ada tertibnya, susunannya, ada ukurannya. Mungkin masih kecil dimasuki kitab yang kecil-kecil dulu, mulai dari fikih mungkin tenggene Safinatun Najah, maka nempun hatam naik ke Sulamut Taufik. Kalau sudah hatam lagi, sudah mampu, naik lagi ke Fathul Qorib, nanti naik lagi ke Fathul Mu'in dan seterusnya. Bukan sepenake lah ben anak aku cepet alim. Umure isi 7 tahun wis dijejeli napa namine kitab Fathul Qorib tafsir atau pripun wis pokoke Fathul Qorib kitab fikih tafsir semisal tengene tafsir Jalalain ya otaknya mboten mampu. Mungkin mulai dari bawah dulu karena ada tingkatannya, ada tertibnya. Kados mekaten. Faslun fit tawakkul yang nantinya juga ulama atau di dalam kitab ini akan menjelaskan tentang bagaimana caranya kita bertawakal. Ya. Faslun fi waqti tahsil. Musonef juga akan membahas tentang waktu yang menghasilkan ilmu. Waktu yang menghasilkan ilmu niki mau dibahas. Waktunya kapan kita akan belajar menuntut ilmu yang sekiranya akan bisa menghasilkan untuk kita. Lah nek semisal waktune pas niki tilem ya boten mlebet to. Laras napa mboten? Waktu ini lagi kerja, gorong nuntut ilmu, ya boten mlebet. Otaknya wis kesel kalau pekerjaan. Laras nggih. Lan dimakane niki ulama Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji yang nantinya akan membeberkan mulai dari jenengan badhe buka kitab sampai jenengan saged angsal ilmu akan diterangkan secara detail, akan diterangkan secara luwes. Epen jenengan paham kados pundi dibaen sing diawiti sing kudu kita orang pelajari dan juga seterusnya yang di situ ada tingkatan masing-masing. Faslun fi syafaqati wan nasihah. Ulama Syekh Imam Burhanuddin juga akan menerangkan tentang mempunyai rasa kasihan, wasyafaqati mempunyai rasa kasihan, wan nasihati lan nasihat. Kita kalau kasihan sama orang ya itu tentunya kita akan memberikan nasihat-nasihat. Kalau kita mempunyai rasa kasihan sama orang, umumnya wong kados pundi dudu malah dipaido, dudu malah dijatuhkan, direndahkan. Mestine kudu dinasehati. Jenengan sayang maring anak yang beler pan dielingaken disabet napa pripun ora gelem salat kudune ya dielingna nganggo disabet epen kersane wedi epen melakukan salat kalau umurnya sudah balik ya. Tapi melas anake nyong atung disabet wis pambelih bae. Itu namanya bukan nasihat, bukan merasa kasihan kepada anak, malah justru ini bisa mencelakakan kepada anak.
Kalau jenengan merasa kasihan kepada anak, taruhlah anak tersebut kepada pengajian-pengajian supaya dia bisa menuntut ilmu agama. Kalau dia merasa malas di dalam amal ibadahnya, kasih dia peringatan. Mungkin tenggene syariat kan wong nek boten purun sholat, sedangkan umurnya wis balik ya, itu seenggak-enggaknya itu dicambuk, disabet. Ini malah justru rasa kasihannya seorang tua kepada anak, bukannya malah anak malah menilai seperti ini. Jadi wong tuanya galak teman, wong cuma orang sholat kok disabet. Ya, itu malah justru bukan galak, itu malah justru bentuk kasih sayangnya anak kepada, bentuk kasih sayangnya orang tua kepada anak. Faslun fil istifadah, dan juga menerangkan tentang faidah-faidah. Faslun fil wara'i hali ta'allum, fil wara'il halat ta'allum, ya, yang di situ akan menerangkan juga di dalam kehati-hatian tingkah kita ketika kita menuntut ilmu agama. Jadi kehati-hatian tingkah kita ketika menuntut ilmu agama. Tingkahnya seperti apa? Ya, bagi yang sudah dewasa ya mendengarkan. Mungkin kalau bagi yang anak-anak mungkin maklumlah ya. Kalau yang sudah dewasa ya mendengarkan dengan khusyuk, dengan hudu, tenang, kados ngoten. Ini memang syariat atau yang disampaikan para alim ulama ini kita orang. Faslun fima yurithul hifdha, sesuatu yang menimbulkan cepatnya hafalan. Apa saja perkara-perkara yang cepat menimbulkan, memudahkan hafalan. Nah niki wonten mangke diterangaken. Saumpami jenengan wis kerasa umure pun lanjut, jadi kaya kerasa detail mawon niki ngangge ngapalaken. Sebenarnya detail, tapi jenengan boten paham mawon bagaimana caranya kita tetap bisa menghafal. Biasanya nembe umur selawet 30 wis ngerasa detail. Sebenarnya orang detail, kakek maksiat bae sebenarnya. Laras napa mboten? Laras nggih. Orang kalau selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, biasanya niki gampang apalane. Kalau terus terang bercerita, Masya Allah, tenggene Timur Tengah, khususnya saya melihat di Mekah, di Madinah ya, itu yang namanya anak kecil-kecil umur 7 tahun itu sudah pada menghafalkan Al-Quran. Umur mulai dari umur 4 tahun mungkin kurang lebih 4 tahun 5 tahun itu sudah pada menghafalkan Al-Quran. Rata-rata orang sana itu umur 10, 11, 12 itu sudah hafal Al-Quran. 10, 11, 12 itu sudah hafal Al-Quran. Kira-kira tenggene Indonesia wong hafal Al-Quran itu umur pinten? Boro-boro hafal juz 30 bekayong ada. Padahal ngangge sangu salat lho. Laras napa mboten? Lagi. Jangankan kok anaknya suruh ngapalin, wong tuane mawon ngangge himmah nyekeli Quran mawon galdine kayong andep. Laras nggih. Makanya terkadang seorang anak itu mengaca dari orang tuanya. Saestu nih. Anak semisal jenengan pengen gembleng tenggene anak. Nah, mana cepetan ngaji. Lah sedangkan bilangna bapak ibune wong sing aduh mari ngaji, sing ora gelem hadir tenggene pengajian. Bagaimana mungkin anaknya remen, seneng, lenggahan tenggene pengajian? Karena seorang anak pasti mengajak mengikuti gaya hidup orang tuanya.
Nek jenengan pengin gadah duwe anak sing soleh soleha seneng pengajian, nggih dicontohaken. Jenengan alhamdulillah teng mriki niki Ustaz Hafidin buka pengajian niki mboten pilah-pilih. Dudu bocah cilik tok, dudu wong tua tok, dudu lanang tok, dudu wadon tok, kabeh mulai sing balita, dewasa sampai sing umure pun sepah nggih wonten. Tinggal kesemangatan terbuka hatinya orang untuk bisa menghadiri di majelis, bisa senang ngaji, bisa senang ibadah, kan kados ngoten nggih. Niki mawon sengaja tempatnya tenggene ngajeng supaya ditingali kali masyarakat, supaya monggo sing badan derek gadah kesempatan derek ngaos di monggo, kan ngoten. Tidak pilih-pilih, bahasanya niki orang pilih-pilih. Atau pilih-pilih mungkin Ustaz Hafidin pengajian ngumpet tenggene kamar, kok dipilih bae lah, di sing sugi bae lah, kan boten. Makanya niki termasuk jenengan, ayo buka hati, buka mata untuk mengajak keluarganya, supaya sing selamat niki mboten jenengan tok tapi keluarganya derek selamat. Ajak keluarganya sareng-sareng ibadah, senang marang pengajian, anak-anaknya juga diajarkan. Nek kayong anake orang bisa diajari ya wong tuane dhisik sing nyontoh. Nggih. Fima yurithul hifdha wa fima yurithul nisyan. Dan sesuatu yang menimbulkan lupa itu apa? Ini nanti akan diterangkan perkara-perkara yang membuat kita gampang untuk menghafalkan dan perkara-perkara yang mudah untuk kita lupa. Sing wonge kaya dedel sebabnya apa niki mangke bakal diterangkan standar. Biasanya sih aduh wong dedel ya niku aduh senengane maksiat. Aduh mari Gusti Allah biasanya kados ngoten. Uripe otake niku wonten nafsu tok. Akhirnya untuk menghafalkan itu dedel. Kulo gadah gurune kulo cerita malih. Gurune kulo niki Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Beliau seorang ahlul bait ya, dari keturunan Sayyidina Hasan. Itu umur 7 tahun beliau sudah hafal Al-Qur'an. Saya setuju. Itu jangan sakit ditingali tenggene Google. Umur 7 tahun sudah hafal Al-Qur'an. Umur 9 tahun sudah mulai menghafalkan Umdatul Ahkam. Umdatul Ahkam di kitab-kitab hadis yang menerangkan tentang fikih. Ya, yang menerangkan tentang fikih. Ngapunten, 9 tahun. 9 tahun itu hafal Al-Qur'an. 9 tahun hafal Al-Qur'an, umur 10 sudah mulai menghafalkan Umdatul Ahkam. Umur 11 tahun sudah mulai menghafalkan Riyadhus Shalihin. Umur 11 tahun. Ya. Terus lagi umur 14 tahun sudah mulai menghafalkan Kutubus Sittah. Kutubus Sittah ya hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ibnu Majah, Imam Nasai dan seterusnya. Niki atur digabung-gabungnya mungkin 1 meter lebih. Itu umur 14 tahun itu sudah dijejeli kita kados ngoten. Nggih. Umume teng Indonesia kan SD kelas 4 mungkin nembe mulai madrasah biasa kados ngoten. Nembe mulai madrasah niku mawon nembe mulai alif ta, sedangkan kelas 4 niki umure pinten? Sangat nembe alif bata. Kira-kira bisa ngaji Quran niki umur pinten kira-kira? Mungkin lulus SD ya kelas 6 atau SMP wis. Ini kan berarti adanya kemunduran zaman. Kemunduran di dalam pendidikan.
jenengan insyaallah kula dongakaken saged munggah umroh maupun haji jenengan bisa saged ningali bener tenggene Masjidil Haram, Masjid Nabawi napa malih bocah cilik-cilik sedurunge maghrib sederenge maghrib semisal maghrib jam 6 niki jam 4:30 niki bocah alit-alit niki pun pada nunggu tenggene masjid. Yang pertama apa? Menunggu azan maghrib sambil dia itu murojaah Al-Qur'annya. Murojaah ini artinya mengulangi Al-Qur'annya supaya nggak lupa. Seenggaknya 1 jam atau 1,5 jam sambil menunggu azan maghrib. Dan juga pada waktu pagi sebelum subuh itu anak-anak kecil itu sudah pada iktikaf di dalam masjid, juga mengulangi di dalam hafalannya yang semalam dia habis hafalan, nanti diulanginya lagi itu nanti kalau mau subuh setelah qiyamul lail tenggene Madinah niku tasih kathah lare-lare alit sing kados mekaten. Ya semoga niki putra-putrine saged ngapalaken Al-Qur'an nggih, saged remen tenggene pengajian. Karena orang yang menghafalkan Al-Qur'an itu mendapatkan jaminan nek kapundhut niku jasate niku boten didahar kali hewan napa mawon. Dan juga orang yang menghafalkan Al-Qur'an walaupun selupa-lupanya sama Allah berarti kan menandakan maksiat nih. Orang kalau lupa sama Allah kan menandakan maksiat. Selupa-lupanya kepada Allah ini ki artine boten atos. Boten atos. Seumpama bareng lakukan kemaksiatan begitu eling langsung balik, langsung mengucapkan astagfirullah. Aku ora sengaja bareng lakukan maksiat, mungkin jukut parane daharane tetangga dari izin wis langsung tak caplok astagfirullah ya wis kula tak nyuwun izin mari tetanggane ngapunten iki kula badhe dahar dari izin tapi saking ngelihir di dahar. Seenggaknya seperti itu kalau orang yang hafal Al-Qur'annya. Tapi kalau orang yang nggak hafal Al-Qur'an itu dengan kemaksiatannya itu dia tidak akan merasakan malu. Coba kira-kira jangan ningali wong sing maksiat terus izin dengan kemaksiatannya, kira-kira zaman sekarang kathah napa mboten? Mboten, paling seketik malah yang ada mereka semuanya berbangga dengan kemaksiatannya. Mereka berbangga dengan kemaksiatannya. Bar nginung ciu semisal bangga cerita-cerita manyong lagi mengibar tentang rong botol. Ini namanya mujahir. Apa arti mujahir nanti saya ceritakan. Ada lagi orang dengan bangga menceritakan kenyong niki duwe dedemenan, padahal kan belum muhrimnya. Ya kan? Belum menjadi halalnya kok sudah dicerita-ceritakan. Ini namanya mujahir. Sedangkan yang arti dari mujahir ini apa? Arti dari mujahir mereka telah bangga dengan kelakuan kemaksiatannya. Orang yang dicap sebagai mujahir kata Allah Subhanahu wa taala itu dijamin masuk ke dalam neraka tanpa adanya pertanyaan dari Allah. Wa na'udzubillah min, karena Allah begitu murka melihat orang yang bangga dengan kemaksiatannya. Dan terus caranya primen bebu supados kula niki boten bangga di dalam kemaksiatannya. Nggih ngaji. Terus tiap harinya hati kita itu dicuci untuk mengaji Al-Qur'an, dicuci untuk beribadah, dicuci untuk sholat, dicuci untuk senang kepada orang, husnudzan. Jadi kata suatu faslun fima yajlibur rizqa wa ma yamna'u. Niki ibu-ibu niki terutama niki kudu dipahami karena ini menarik Bu. Ini nanti musonef akan menerangkan tentang sesuatu yang buat menariknya rizki.
jenengan primen carane ben rezekine kaya kamari nyobain ya. Dan juga sesuatu yang membuat mencegahnya rezeki ini apa? Jenengan bisa kaya kerasa rezekine seret, iki kudune mangke kudune ngajine sing kenteng riyen ya, ben pas jilala. Iki makane pas bagian muri malih. Tapi kula boten purun tak loncat lho. Kersane jenengan ngaji terus masalahnya. Dilalah niki fasmune bab niki bagian belakang. Coba kalau bagian depan sudah saya terangkan. Tapi nanti sajalah kersane jenengan istiqomah. Ya. Ini musonef akan menerangkan perkara yang buat menarik rizki, yang bisa mendatangkan rizki apa, dan juga sesuatu yang bisa menolak rizki apa, penyebabnya itu apa. Kok rizkinya kayak seret, kayaknya aduh, kayak maning-maning bongkar lubang maning, durung tutup lubang wis bongkar lubang maning, kayak nguripe kan susah ya, kados ngoten. Nah, mestinya ketika seorang manusia sudah merasakan seperti itu, mestinya ngaji. Ben piyambake paham penyebabnya apa yang membuat rezekinya seret. Penyebabnya apa? Saya kok selalu kehidupannya kok seperti ini terus, merasakan susah, bosan, jenuh, titik-titik doyan ngamuk maring lanange, atau sing lanange doyan ngamuk maring bojone. Penyebabnya apa? Ini kan kita harus mengetahui. Makanya Bu, niki ngaji niku penting sangat. Alhamdulillah, jangan niki tasih diberikan keringanan hadir tanggil pengajian. Niki pilihan ini. Allah tidak memberikan kepada semua orang pilihan. Bukti ini satu kuwiru sing tekas semene. Berarti kan pilihan nggih. Iki lho. Duku wiru kira-kira berapa kakak? 200 ada kan? Lebih. Buktinya yang hadir segini kan berarti jenengan sampeyan iki pilihan. Nggih? Makanya manfaatkan di dalam pilihan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan yang sebaik-baiknya. Jadikan jenengan niki wong sing seneng ibadah. Amin ya rabbal alamin. Wa ma yazidu fil umri wa ma yanqusu. Perkara yang menambah, yang menyebabkan tambahnya umur niki nopo? Perkara yang menyebabkan umurnya berkurang niki nopo? Niki mangke musonif akan menerangkan. Leres. Benar, ada salah satu hadis yang di situ Nabi Muhammad mengatakan di dalam hadisnya 40 hari pertama di dalam perut ibunya itu berbentuk nutfah, berbentuk cairan. 40 hari ke depannya berbentuk gumpalan darah. 40 hari ke depannya lagi berbentuk gumpalan daging. Berarti menandakan 124 bulan. Maaf, berarti 4 bulan gitu. Maka setelah 4 bulan seorang anak ada di dalam kandungan ibunya, di situ kan Nabi Muhammad menerangkan 4 bulan seorang anak ada di perut ibunya, itu yang nanti Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan ketentuan 4 perkara. Yang pertama di dalam umurnya, yang kedua di dalam amalnya, yang ketiga di dalam ajalnya, ya. Yang keempat adalah syaqiyun atau sa'id, hidupnya sengsara atau tidak, hidupnya senang atau susah. Niki leres Nabi Muhammad pun menerangkan terhadap kepada umatnya. Itu ada 4 perkara yang di situ ketika seseorang masih ada di perut ibunya selama 4 bulan ini, Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan 4 perkara tersebut. Tapi dengan 4 perkara ini, kita ini masih diberikan kesempatan 1 langkah untuk kita memilih. Semisal jenengan ya sudah ditetapkan umurnya 70 semisal. 70 ki jatahe keok.
jatah mati misal. Lah, tapi jenengan saged berdoa nyuwun marang Gusti Allah epin umure saged tambah. Karena apa? Allah masih memberi satu langkah kepada hambanya. Jadi paham ya? Memang ketentuan ada di saat kita di perut ibu kita selama 4 bulan ada di perut ibu kita, sudah ditetapkan segala urusannya. Tapi Allah masih memberikan kesempatan satu langkah. Nanti insya Allah kapan waktunya saya buka di dalam hadisnya. Makanya kesempatan satu langkah itu kita bisa mengambil kemanfaatan kan kalau kita paham tentang ilmu agama. Kita bisa mengambil satu langkah ini yang semestinya kita ahli maksiat wa na'udzubillah min dzalik. Tapi kita bisa masuk ke dalam surga. Berarti kan ada kesempatan satu langkah. Tentunya orang yang bisa memanfaatkan satu langkah ini adalah orang yang mengetahui ilmu agama. Coba ada wong sing ora paham, kayak buktine wis ngeten mawon. Jenengan mau paham le atau mau durung tak terangaken kula. Kan boten paham. Oh, jebule isi kesempatan satu. Semisal contoh, uripe kayong isi ngerasa kurang baik. Sebenarnya Allah masih memberikan kesempatan satu langkah untuk jenengan saged dadi wong sing sukses. Aja sugih, sukses. Atau kita belum tentu sukses. Sugih tapi utangnya akeh berpenggoro. Tapi atau sukses wis pasti sugih. Ya. Kan seperti itu. Jadi kita ini tentunya masih diberi satu langkah kesempatan ya. Laras, kesempatan satu langkah ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dengan apa? Dengan nyuwun marang Gusti Allah. Mendekatkan diri kepada Allah. Ngibadah marang Gusti Allah. Jangan membuat Allah murka. Sebenarnya kalau kita orang yang disayang sama Allah, segala sesuatu apa yang kita minta kepada Allah, selagi itu kebaikan, Allah pasti akan mengabulkan. Karena jaminan dari Allah apa? Allah kan sudah menyebutkan di dalam firman-Nya, bahwa apa? Ud'uni astajib lakum. Kamu minta kepada saya, akan saya kabulkan. Makanya di dalam Hikam Syekh Ibn Athaillah mengatakan bahwa dhamina lakal ijabah. Sesungguhnya Allah telah menjamin diijabah doane kula lan panjenengan santen. Alhamdulillah. Jenengan sing wis kaya ngerasa tua, sebenarnya nek nyuwun marang Gusti Allah dikabul. Atau lagi yang masih anak-anak sing dosane isi ditanggung kali wong tuane, luwih gampang malih nek nyuwun maring Gusti Allah. Kon tongakna maring wong tuane. Wong tuane aku ya Allah, semoga rezeki lancar, sukses, selamat dunia akhirat. Oh, karena jenengan kasih dosanya masih bergantung kepada orang tuanya. Jadi seumpama anak yang jenengan iki sing dereng balik melakukan dosa, iki sing nanggung wong tuane. Jadi kados ngoten. Paham nggih? Wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Dan permohonan illa billah, kita memohon itu kepada siapa kita memohon? Kita meminta itu kepada siapa kita meminta? Kita meminta kepada orang percuma. Semisal contoh, jenengan nyuwun tulung kali wong lintu. Leres, wong lintu niki mungkin bakalan nolong, tapi mesti ana mbelek-mbelek. Semisal contoh jenengan badhe utang 500.000, kok dibalik 600 ya. Kata napa mboten sing ngados-ngadan? Kata nggih, napa malih Bang? Oh, jangankan bangun tetangga ini pikados ngoten. Jangankan kok tetanggane, kadang seduluran loh. Sing adine panjilit duit maring kakange.
Umum niki kados ngeten niki umum, ternyata saya melihat sudah banyak kejadian yang seperti ini. Aduh, ini mungkin durung sukses panjili duit maring kakange. Mas, nyili duit to. Pira 1 juta. Ya wis. Kapan balik lele 5 bulan? Ya berarti balik lele 1,5 juta ya. Yang seperti ini banyak. Bukannya saling menolong, malah justru saling melukai, saling menjatuhkan, saling bikin mempersulit. Ya, makanya udah kita ini meminta sama Allah. Wa ma taufiqi, kita meminta permohonan illa kecuali billah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal tuwa ilaihi unib, dan kita harus bertawakal kepada wa ilaihi unib, tawakal tuwa ilaihi unib, kita harus bertawakal sampai kita pulang kepada mana? Rahmatnya Allah, kembali kepada Allah Subhanahu. Kita hidup, orang wong sing urip pasti wonten matine. Ya, jangan merasa kita ini masih muda, enggak lah, nyontak tobat ya tulis tua. Ya tulis tua. Wong sing isi cilik bekeok, ya. Sing isi nom pada bae keok. Keok niki bahasa halus, bahasa halus wong Tegal, atau bahasa kasar niki mati. Kan mati kan kayong kasar menoh, kayak hewan tapi atau keok boten. Jare wong Tegal niki bahasa keok niki bahasa halus. Ya kula derek-derek mawon. Nggih. Makane nggih bahasa mawon niki benten-benten. Mungkin menurut orang Tegal halus, mungkin menurut orang sini kasar. Saestu niki. Kayak semisal contoh niki. Bahasa tenggene wong Jawa niki wonten madang, wonten dahar. Jenengan yang merasa anak-anak ketika memerintahkan atau ngomong kali wong tuane dengan bahasa dahar gitu. Tapi nek anake niki ngomong, "Mak, orang madang, kayak ngrok sapa?" Iya kan? Tapi ternyata bahasa-bahasa seperti itu untuk kaula pesisir nganggo maring wong tuane, "Mak, wis madang." Niku jare wis paling alus nganggo wong pesisir. Karena apa? Di sana sudah biasa lebih kasar lagi seperti itu. Makanya alhamdulillah ngapa malih wong sing nganggo bahasa Badok kayak niki wonten lho, Badok nyekek niki wonten. Tapi ngapunten, ampun diamalaken. Nggih. Mbok kata sing ngejak ngomong niku wong tua atau sing gadah atine niku gampang ngamukan. Niki penyebabnya akhirnya permusuhan. Kan banyak tetangga bermusuhan wonten, bahkan mungkin saya yakin di Dukuwiru niki wonten tetangga sing bermusuhan. Itu apa penyebabnya? Sebenarnya penyebabnya biasanya itu mungkin karena ada salah satu dari kedua pihak itu sing keceplosan omongannya, tapi mboten disadari. Yang salah apa sih bisa dia ngomongnya? Sebenarnya ada kesalahan tapi tidak bisa sadari. Makanya ayolah kita orang pintar-pintarnya ngadep maring Gusti Allah, nyuwun maring Gusti Allah, nundukaken sirah kita, kepala kita kepada Allah. Semoga kita menjadi hamba yang diridhai oleh Allah. Semoga kita panjang umur, diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijemberakan rezekinya, menjadi manusia yang barokah, manfaat, selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hakadan ini wal 'afwikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.